Maka Petrus yang dicatat di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19 bukanlah penguasa tunggal mutlak, tetapi dia sedang mewakili para rasul lainnya. Jadi teks ini tidak sedang mendukung pandangan Katolik Roma tentang keutamaan Petrus di atas rasul-rasul lainnya, apalagi mengatakan bahwa Petrus adalah paus yang pertama yang kemudian diteruskan sampai pada Paus Fransiskus di zaman sekarang, seperti yang dikatakan oleh Romo Patris Allegro. Ini hanyalah upaya cocokmologi yang tidak didukung oleh teks suci. Katanya kalau orang mau masuk surga dia harus masuk gereja Katolik. Ya kalau begitu rubah saja Yohanes 14 ayat 6. Bukan kata Yesus, tapi gereja Roma Katolik berkata, gereja Katoliklah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui gereja Katolik. Apakah seperti itu? Ini sebuah penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi mbok ya, Romo Patris ndak usah asal bicara di medsos jika tidak bisa memberikan landasan kitab suci yang kuat, dieksegese dengan baik, mending Romo Patris belajar lagi yang baik, yang tekun. Kalau ndak ngerti ya bertanya kepada orang yang paham. Kalau orang-orang di gereja Katolik kurang paham, bertanya sama para teolog Protestan. Ada begitu banyak pendeta-pendeta Protestan yang siap untuk membantu Romo Patris belajar Alkitab dengan baik dan benar, menerapkan sistem hermeneutik yang benar, sehingga Romo Patris bisa memahami Alkitab secara tepat. Jadi bukan selama ini hanya asal ngoceh saja di mana-mana, tapi ternyata isinya nol besar. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Konteks ayat ini, kalau kita melihat dari mulai ayat 13 sampai 18, di sana diceritakan ada sebuah tempat di Kaisarea Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang berkata Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Lalu yang menjawab di sana adalah Simon Petrus, ya. Dia seorang yang sangat menonjol, lalu dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus kemudian berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakmu yang di sorga. Lalu di ayat 18 dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara sekalian, ada dua pendapat yang saling berkonfrontasi melalui teks ini. Gereja Katolik Roma memahami bahwa Petrus itu adalah tokoh yang terpenting dan merupakan paus yang pertama, yang kemudian dilanjutkan oleh paus-paus berikutnya hingga sekarang ini. Tapi ada kelompok yang kedua, yaitu kaum Protestan, beranggapan bahwa Petrus di sini bukan merujuk kepada pribadi Petrus, tapi pada pengakuan iman daripada Rasul Petrus, di mana Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di atas pengakuan inilah kemudian gereja itu berdiri. Maka gereja yang benar itu adalah gereja yang mengakui keilahian Yesus. Kalau ada gereja yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Allah itu sendiri, itu bukan gereja namanya. Bukan gereja. Misalnya gereja Jagi, ya, Jemaat Allah Global Indonesia, gerejanya kelompok Unitarianisme, atau dulu mereka disebut sebagai Kristen Tauhid, gerejanya Pak Beni Irawan, termasuk gereja daripada Dr. Ersus Sabdono, itu semua bukan gereja yang sejati. Karena mereka menolak ajaran fundamental di dalam kekristenan. Mereka menolak Yesus sebagai Allah yang sesungguhnya. Sehingga apakah mereka bisa disebut sebagai gereja Tuhan? Bukan. Itu bukan gereja yang sejati. Tapi gereja abal-abal. Gereja yang palsu. Kalau saudara menolak Yesus sebagai Mesias yang ilahi, anak Allah yang hidup, Allah itu sendiri, maka saudara bukan bagian daripada gereja Tuhan. Saudara bukan Kristen. Nah, setelah respons Yesus di ayat 18, kemudian muncul ayat ke-19 di mana Yesus berkata,
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Romo Patris dalam videonya mengklaim bahwa kunci kerajaan surga itu ada di dalam gereja Katolik, dimulai dari Rasul Petrus dan diwariskan terus sampai Paus Fransiskus yang sekarang. Jadi kalau kamu mau masuk surga, menurut Romo Patris, kamu harus masuk gereja Katolik. Nah, coba saudara simak kembali video berikut ini. Salve, emang Katolik yang pegang kunci surga kah? Ya, jawabannya iya. Kunci surga itu diberikan kepada Petrus dan diwariskan turun-temurun sampai pada Paus Fransiskus sekarang. Jadi kalau mau masuk surga, kamu harus masuk gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu surga itu adanya di gereja Katolik. Untuk memahami pernyataan saya ini, kamu harus tahu apa itu surga dan apa itu gereja Katolik. That's it. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjawab hal ini, tetapi kali ini secara khusus saya akan menyoroti frasa kunci kerajaan surga, yaitu dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Ada beberapa hal terkait dengan pernyataan Yesus di dalam teks ini. Pertama, ada yang mengatakan bahwa kata ganti mu dan kau dalam ayat 19, menurut kaidah bahasa Yunani, itu adalah bentuk yang plural. Jadi bukan hanya ditujukan untuk Petrus, tetapi juga ke rasul-rasul yang lainnya. Tetapi kalau saya cek di dalam Yunani, kelihatannya tidak demikian. Yang jamak di dalam ayat itu ada pada kata kunci. Dalam bahasa Yunani disebut kleidas. Jadi terjemahan harfiahnya adalah, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kalau ada lebih dari satu kunci, berarti mengisyaratkan ada beberapa orang yang memegang kunci tersebut. Bisa saja orang menafsirkan demikian. Tetapi ada orang yang memahami bahwa teks itu tidak sedang bicara kepada rasul-rasul selain Petrus. Dan kalau kita melihat konteksnya itu memang mencatat demikian. Mulai ayat 16 sampai ke 19 itu merupakan interaksi antara Yesus dan Petrus. Yesus sedang bicara kepada Petrus dan memberikan kunci itu kepadanya. Yesus tidak sedang merujuk pada rasul-rasul yang lainnya. Kecuali mungkin jika ada yang soroti kata Yunani kleidas atau kunci yang berbentuk plural tadi itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa para rasul yang lainnya itu tidak memiliki kunci kerajaan surga dan hanya diberikan secara khusus pada Petrus saja. Tergantung saudara mau maknai apa istilah kunci kerajaan surga itu. Saya rasa di ayat 19 memang bicara untuk Petrus. Tapi mengapa untuk Petrus? Sekali lagi, itu tidak berarti rasul lainnya tidak berhak memegang kunci kerajaan surga. Lalu mengapa hanya nama Petrus yang muncul? Karena di sana Petrus sedang mewakili para rasul lainnya. Saudara bisa bandingkan dalam Matius 18 ayat 18 yang kurang lebih mencatat hal yang sama dengan pasal 16 ayat 19. Di dalam Matius 18 ayat 18 dicatat, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pada saat Yesus menyampaikan hal ini, dia tidak sedang bicara hanya kepada Rasul Petrus, tapi kepada seluruh murid-muridnya. Itu terlihat di ayat yang pertama di pasal 18. Kemudian Efesus 2 ayat 20 mengatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi di sini terlihat jelas bahwa gereja itu tidak dibangun atas dasar Petrus saja, tetapi gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Maka ini bersifat kolektif ya, bukan satu orang saja, bukan menunjuk pada satu pribadi saja, atau bersifat individual, tetapi bersifat kolektif. Maka Petrus yang dicatat di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dan 19 bukanlah penguasa tunggal mutlak, tetapi dia sedang mewakili para rasul lainnya. Jadi teks ini tidak sedang mendukung pandangan Katolik Roma tentang keutamaan Petrus di atas rasul-rasul lainnya, apalagi mengatakan bahwa Petrus adalah paus yang pertama yang kemudian diteruskan sampai pada Paus Fransiskus di zaman sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Romo Patris Allegro. Ini hanyalah upaya cocokmologi yang tidak didukung oleh teks suci. Yang kedua, kita melihat kata kunci di ayat 19. Itu artinya apa? Apakah dimaknai secara literal atau bagaimana? Nah, saudara sekalian, fungsi kunci adalah untuk membuka
atau menutup sesuatu, misalnya pintu, jendela, dan sebagainya. Dan kunci di sini itu bicara tentang kuasa. Kalau Petrus dikatakan diberikan kunci kerajaan surga, itu berarti Petrus memiliki sebuah kuasa yang luar biasa untuk membuka dan menutup surga. Tetapi kata ini bukan dalam pengertian yang harfiah, di mana betul-betul ada sebuah kunci secara fisik, berbentuk materi, lalu Petrus menjadi penjaga pintu surga, membukanya dan memasukkan orang-orang dan seterusnya. Capek dong si Petrus kalau begitu ya, nungguin pintu surga selama berabad-abad. Karena menurut ajaran Katolik, orang-orang yang kudus, yang sempurna, seperti Bunda Maria, kemudian para santo, mungkin termasuk para rasul, itu langsung masuk surga. Mereka tidak melewati purgatori. Jadi saat ini Petrus sudah di surga. Nah, kalau dia sudah ada di surga, lalu diberikan kunci kerajaan surga, lalu kemudian diartikan secara harfiah, dia nungguin pintu surga, membuka pintu surga selama berabad-abad, ribuan tahun. Ya capek dong si Petrus kalau begitu ya. Apa kerjaannya cuma seperti itu di surga? Tentu tidak demikian. Tidak seperti itu. Termasuk kalau sudah melihat dalam Wahyu pasal 21, yang memberikan gambaran surga atau Yerusalem baru di sana, dicatat memiliki ukuran tertentu ya, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Itu tidak boleh diartikan secara harfiah juga. Karena kalau kita hitung secara matematis, itu tidak akan bisa menampung begitu banyak orang percaya di seluruh dunia ini. Mungkin ada miliaran orang percaya di seluruh dunia ini. Kalau kita maknai secara literal, itu tidak memungkinkan. Surga akan penuh kalau begitu. Tidak mencukupi. Nah, hal-hal itu semua bersifat metafora. Kata-kata kunci kerajaan surga di Matius 16:15 itu bicara tentang kuasa yang dimiliki oleh Petrus dan para rasul, di mana ketika mereka melakukan pemberitaan Injil, itu memiliki dampak atau efek yang luar biasa. Surga akan dibukakan bagi mereka yang menerima pemberitaan Injil tersebut. Karena kitab suci kan mencatat bagi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Nah, tetapi kuasa itu kemudian diperluas bukan hanya kepada para rasul, tapi juga gereja secara keseluruhan. Kisah Rasul 15 ayat 23-29, ayat 16-4, kemudian saudara juga bisa melihat dalam 1 Korintus 12 ayat 28, dan seterusnya. Mengapa kita harus mengikuti tafsiran seperti ini? Karena ingat ya, pengakuan Petrus di ayat 16 tadi. Pada saat Yesus tanya, siapa aku menurut kamu? Kemudian Petrus di sana maju dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah Petrus menyatakan iman seperti itu, maka Yesus kemudian memberikan respons dan mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan ya, pengakuan iman Petrus ini berefek pada kebahagiaan yang akan dia alami. Mengapa Petrus dikatakan berbahagia? Karena saat itu juga menurut saya, surga terbuka bagi Petrus. Imannya itulah yang menyelamatkan dia. Saya kira Alkitab di sini ingin menggambarkan bahwa kebahagiaan yang dimaksudkan itu juga bersifat eskatologis, di mana terkait dengan kehidupan kekal yang dialami oleh Petrus. Saudara sekalian, pintu surga itu memang tertutup bagi orang berdosa. Tapi ketika Petrus yang memiliki kunci kerajaan surga itu meneruskan pengakuan imannya tersebut kepada orang-orang lain lewat pemberitaan Injil, dan mereka kemudian menjadi percaya, saat itu Petrus sedang membuka pintu kerajaan surga, di mana orang-orang yang percaya pada pemberitaan Petrus itu akan masuk di dalamnya. Ini yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Inilah yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga yang tentu saja bukan hanya dimiliki oleh Petrus sendiri, tapi juga dimiliki oleh para rasul dan termasuk dimiliki oleh seluruh pemberita Injil di seluruh dunia ini. Nah, sekarang kesimpulannya, apakah Petrus memegang kunci kerajaan surga? Ya, Petrus memegang kunci kerajaan surga. Tapi pertanyaan kedua adalah, apakah hanya Petrus yang memiliki kuasa itu, memiliki kunci kerajaan surga? Tidak. Apakah hanya dimiliki oleh para paus dalam gereja Katolik Roma? Tidak. Petrus dalam Matius pasal 16-19 itu sedang mewakili para rasul. Dan kuasa untuk membuka kerajaan surga bukan hanya dimiliki oleh Rasul Petrus saja, namun juga dimiliki oleh gereja secara keseluruhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki kunci kerajaan surga itu, memiliki kuasa itu.
Tetapi itu tidak berguna jika saudara dan saya tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Karena itu, mari kita sampaikan kabar baik Injil Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi saudara dan saya. Supaya pintu sorga itu boleh terbuka bagi orang-orang lain yang belum menerima Kristus. Suatu ketika Yesus ada bersama dengan para murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14, lalu dia mengatakan, jangan kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Nanti aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu ada seorang yang bingung yang namanya Thomas, loh. Kemana engkau akan pergi Tuhan? Di mana jalannya itu? Dia tidak tahu jalan ke tempat tersebut. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya engkau tidak usah bingung, karena jalan itu ada di dalam Yesus. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Yesus berada di sana, kamu juga akan berada di sana. Nah, Roma Patris kan berkata bahwa kunci kerajaan surga itu hanya di gereja Katolik. Ini menentang Yohanes 14 ayat 6, di mana mengatakan bahwa seseorang bisa masuk surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu memiliki Yesus, kamu pasti sudah ke surga. Kita tidak perlu masuk gereja Katolik untuk masuk surga. Itu sebuah penghinaan terhadap Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan ke surga. Jadi Roma Patris mungkin ganti saja Yohanes 14 ayat 6 ya. Kalau dia mengakui keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik, kunci kerajaan surga itu hanya ada di gereja Katolik, dimulai dari Santo Petrus, lalu kemudian ke paus-paus selanjutnya sampai Paus Fransiskus di zaman sekarang ini. Katanya kalau orang mau masuk surga dia harus masuk gereja Katolik. Ya kalau begitu rubah saja Yohanes 14 ayat 6. Bukan kata Yesus, tapi Paus Fransiskus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Itu menentang Alkitab. Atau dirubah saja. Gereja Roma Katolik berkata, gereja Katoliklah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui gereja Katolik. Apakah seperti itu? Ini sebuah penghinaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi mbok ya, Roma Patris tidak usah asal bicara di medsos jika tidak bisa memberikan landasan kitab suci yang kuat, dieksegese dengan baik, mending Roma Patris belajar lagi yang baik, yang tekun. Kalau tidak ngerti ya bertanya kepada orang yang paham. Kalau orang-orang di gereja Katolik kurang paham, bertanya sama para teolog Protestan. Ada begitu banyak pendeta-pendeta Protestan yang siap untuk membantu Roma Patris belajar Alkitab dengan baik dan benar, menerapkan sistem hermeneutik yang benar, sehingga Roma Patris bisa memahami Alkitab secara tepat. Jadi bukan selama ini hanya asal ngoceh saja di mana-mana, tapi ternyata isinya nol besar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa kunci kerajaan surga hanya dimiliki oleh Petrus, kemudian diwariskan terus sampai kepada Paus Fransiskus di masa sekarang, dan bahwa hanya gereja Katoliklah yang memiliki kerajaan surga, dan kalau saudara mau masuk dalam kerajaan surga, saudara harus masuk gereja Katolik, itu adalah sebuah pemaksaan dan merupakan tafsiran yang ilegal, tidak sah, tidak divalidasi oleh kitab suci.